Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Ibu harap kalian semua di rumah sehat selalu, tetap jaga kebersihan dan kesehatan kalian. Juga jangan lupa untuk selalu memakai masker. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa untuk berdoa di rumah masing-masing dan isi absen di Google Form. Hari ini kita akan mempelajari mengenai vektor. Kalau di dua pertemuan sebelumnya, kita udah mengenal apa itu vektor, kemudian operasi vektor menggunakan metode grafis. Di sini kita akan belajar mengenai operasi vektor menggunakan metode analitis dan perkalian vektor. Nah, sebelumnya kita bahas dulu kalau vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai juga memiliki arah. Nah, di pertemuan kedua mengenai vektor, itu kita udah membahas bagaimana cara menentukan resultan vektor menggunakan metode grafis yang terdiri dari metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Kompetensi dasar pada hari ini bisa kalian baca sendiri. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, memahami prinsip penjumlahan vektor analitis. Yang kedua, menghitung dan menguraikan penjumlahan dua vektor atau lebih menggunakan metode analitis. Dan yang ketiga, kalian dapat memahami cara mengkalikan vektor. Jadi, ada dua bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu operasi vektor menggunakan metode analisis atau metode perhitungan secara eksak. Yang kedua adalah perkalian khusus vektor. Nah, yang perlu kalian ingat, kemarin kita sudah belajar mengenai operasi vektor itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan metode geometri atau metode gambar. Jadi di gambar bisa menggunakan metode segitiga, metode jajar genjang, ataupun metode poligon. Yang kedua menggunakan metode analitis. Metode analitis ini adalah metode perhitungan atau secara eksak. Bisa dengan menggunakan rumus resultan ataupun menggunakan penguraian vektor. Sekarang kita akan belajar mengenai operasi vektor menggunakan metode analisis. Jadi, metode analisis ini adalah suatu metode untuk menentukan vektor resultan secara eksak, jadi secara perhitungan, dengan menggunakan rumus. Jadi, menggunakan rumus bukan dengan cara mengukur dari dua atau lebih suatu vektor. Jadi, metode analisis ini menggunakan rumus atau secara perhitungan. Nah, di metode analitis ini ada dua cara lagi nih, ada rumus resultan ataupun dengan cara menguraikan vektor. Jadi nanti kita bikin koordinat kartesian X dan Y dan kita uraikan vektornya. Yang perlu kalian perhatikan bahwa minggu kemarin belajar mengenai metode geometris. Untuk metode geometris itu penjumlahan dan pengurangan vektor itu digunakan untuk mencari resultan vektor. Dan perlu kalian ingat, dalam pengurangan vektor itu kan minus pakainya. Maka arah vektornya itu dibalik. Sekarang mencari resultan dengan rumus resultan. Rumus ini digunakan untuk menentukan resultan dari dua vektor sebidang berarah sembarang. Jadi untuk rumus resultan ini hanya untuk resultan dari dua vektor yang sebidang atau yang berarah sembarangan. Nah, di rumus resultan ini ada dua rumus. Ada rumus kosinus, yang kedua itu ada rumus sinus. Di rumus kosinus ini, dia mencari besar vektor. Sementara di rumus sinus itu khusus mencari arah vektor. Kalau sebelumnya kita udah belajar mengenai mencari besar vektor dan arah vektor. Kalau menggunakan rumus resultan, ada dua rumus. Rumus kosinus untuk besar dan sinus untuk arah. Jadi misalnya di sini ada vektor F1 dan F2 membentuk sudut alfa. Ini sudut alfa. Maka untuk mencari resultan dari kedua buah vektor ini, dua buah vektor sembarang ini, bisa kalian lihat di sini rumusnya. Vektor resultan dari vektor tersebut adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 dikali cos alfa yang ini. Jadi
R-nya ini adalah resultan vektor, F1-nya ini adalah vektor pertama, F2-nya adalah vektor kedua, alfanya itu adalah sudut apit antara kedua vektor F1 dan F2. Nah, sementara betanya ini adalah sudut apit antara si resultan vektor dengan vektor F1 atau vektor pertama. Sekarang untuk mencari arah, bisa menggunakan rumus sinus atau untuk mencari arah vektor. Nah, sebelumnya nilai vektor resultan dari R sama dengan F1 ditambah F2 memiliki batas sebagai berikut. Jadi kalau misalnya resultan vektornya minimal, mencari resultan vektor minimal, itu bisa menggunakan mutlak vektor 1 dikurangi vektor 2. Nah, untuk mencari resultan vektor maksimal itu bisa menggunakan vektor pertama ditambah vektor kedua. Jadi batasnya sebagai berikut. Resultan vektor minimal kurang dari resultan vektor kurang dari resultan vektor maksimal. Nah, yang kedua kita akan belajar mengenai rumus sinus untuk mencari arah vektor. Nah, di rumus sinus ini sama seperti tadi. Di sini ada dua vektor yang sebidang dan arahnya sembarang membentuk suatu sudut alfa. Nah, untuk mencari arah vektor, misalnya kalian mencari sudut alfa, beta, ataupun alfa dikurang beta ini, bisa menggunakan rumus R sama dengan sin alfa sama dengan vektor pertama atau F1 per sin alfa dikurangi beta sama dengan F2 per sin beta. Jadi misalnya kalian mencari R, kalian misalnya mencari R per sin alfa atau sudut alfanya ini. Kalian bisa tutup F1 per sin A min B ini ya. Jadi langsung R per sin A sama dengan F2 per sin B. Karena nilai R per sin alfa sama aja nilainya dengan F2 per sin beta. Ataupun R per sin alfa sama aja nilainya dengan F1 per sin alfa dikurangi beta. Ataupun dengan F1 dan F2 juga. Jadi ini bisa kalian pakai yang ini, dua ini saja, atau yang dua ini saja, atau yang tadi, R per sin alfa sama dengan F2 per sin beta. R ini apa? R ini adalah resultan vektor, F1 tadi adalah vektor pertama, F2 adalah vektor kedua, alfa adalah sudut apit antara kedua vektor F1 dan F2, dan beta ini sudut apit antara resultan vektor pertama, resultan vektor dengan vektor pertama. Dan alfa dikurangi beta adalah sudut apit antara resultan vektor dengan vektor kedua atau F2. Nah, sekarang kita masuk contoh soal. Dua buah vektor masing-masing F1 sama dengan 14 nilainya, 14 satuan, dan F2 sama dengan 10 satuan, mengapit sudut 60 derajat. Jadi gambarnya seperti ini. F1 sama dengan 15, F2 sama ini nilainya jadinya F1 itu 15 ya jadinya. Ini buka nanti dulu. Ini nilainya 15. Nah, dan F2-nya itu adalah 10 satuan yang mengapit sudut 60 derajat. Nah, seperti ini. Jadi kalian tentukan besar dan arah resultan kedua vektor tersebut. Ingat, kalau mau nulis jawaban, jangan lupa untuk diketahui dan ditanyakan. Diketahuinya itu F1 sama dengan, udah kita ganti jadi 15, F2-nya 10, dan θ-nya sama dengan 60 derajat. Yang ditanya besar dan arah vektor. Kalau untuk mencari besar, maka menggunakan rumus kosinus. Yang ada cosnya pokoknya. Jadi pertama kita menentukan besar resultan vektor dulu dengan resultan vektor, mutlak resultan vektor sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1, F2 kali cos alfa. Sudutnya berapa? Nah, masukin deh. F1-nya 15, kita kuadratin. F2-nya 10, kita kuadratin. Dan 2 kali 15 kali 10. Cos alfanya adalah sudutnya
60 derajat. Kita hitung. Nah, kemudian cos 60 derajat ingat-ingat berapa? Yaitu setengah. Jadi ini udah kita kuadratin semua. 15 kuadrat adalah 225, kemudian 10 kuadrat adalah 100, dan 2 kali 15 kali 10 kali 0,5 hasilnya adalah 150. Jadi kita jumlahkan 225 tambah 100 tambah 150 adalah 475. Nah, akar dari 475 itu kita ubah kecil seperti ini. Jadi akar 25 dikali 19, biar 25-nya ini, akar dari 25 itu kan adalah 5. Jadi 5 akar 19 satuan. Nah, besarnya itu, besar resultannya vektor itu adalah 5 akar 19 satuan. Sekarang kita mencari arah menggunakan rumus sinus. Menentukan arah vektor. Nah, untuk arah vektornya ini, kalian misalnya mencari arah resultan kedua vektor tersebut. Berarti yang kalian cari itu sudut yang diantara vektor pertama dengan resultan vektor. Berarti kalau misalnya kalian lihat yang ini, itu sudutnya seperti ini. Nah, ini resultan vektornya. Nah, ingat-ingat rumus kosinus. Ini bisa kalian pakai yang ini. F2 per sin beta sama dengan R per sin alfa. Nah, kalau kalian mau mencari sudut di antara vektor pertama atau F1 dengan resultan vektor, berarti sin betanya kalian kalikan R, jadinya kalau kalian kalikan silang, jadinya sin beta sama dengan F2 per R kali sin alfa. Nah, sin betanya ini, F2-nya, F2 ada 10 nilainya, 10, kemudian R-nya ini, tadi udah kita cari, 5 akar 19. Ini kurang 1. 5 akar 19. Kemudian, sin alfanya berapa? Sin alfa itu, ingat-ingat sin alfa, ini sin 100, sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, jadi kalian masukkan, ini, setengah akar 3, sin 60 derajat adalah setengah akar 3 sama dengan 10 kali setengah akar 3. Ini bisa kalian kalikan langsung. Jadi hasilnya adalah 10 akar 3 per 10 akar 19. Nah, ini bisa kalian perkecil, 10-nya dicoret. Kalau masih yang belum ngerti ini, ini jadi 10 kali 1 akar 3, itu kan hasilnya 10 akar 3. Dan 5 per akar 19 kali 2, 5 kali 2 itu 10. Jadi hasilnya 10 akar 19. Karena ini tuh kalau misalnya kita jadiin pecahan biasa, adalah akar 3 per 2. Jadi 10 kali akar 3 adalah 10 akar 3, 5 akar 19 dikali 2 adalah 10 akar 19 ini hasilnya. Dan kita perkecil, 10-nya kita coret, tinggal sin betanya itu akar 3 per akar 19, di mana akar 3 per akar 19 adalah 0,397. Nah, untuk mencari betanya, kita aksinkan sin min 1 atau aksin 0,397. Jadi sudut betanya itu adalah 23,4 derajat. Nah, sekarang kita mencari resultan dengan penguraian vektor. Untuk penguraian vektor, itu rumus ini digunakan untuk menentukan resultan vektor lebih dari 2 vektor sekaligus. Jadi kalau sebelumnya itu kita rumus resultan sinus dan kosinus itu hanya untuk 2 vektor, kalau penguraian vektor bisa 2 vektor atau lebih secara sekaligus. Jadi, langkah mencari resultan vektor dengan penguraian, yang pertama kita gambar dulu koordinat kartesiannya. Nih, koordinat kartesian ada X plus, kemudian X min, kemudian Y min, dan Y plus. Udah kita gambar. Kita tempatkan masing-masing pangkal vektor pada pusat koordinat, sudah.
Yang kedua, ini kita tempatkan misalnya vektor A ke arah sana, vektor B ke arah sini, dan vektor C ke arah bawah. Dan yang kedua, kita uraikan masing-masing vektor pada sumbu X dan Y. Catatan, jika vektor sejajar dengan sumbu, maka tidak perlu diuraikan. Jadi kita uraikan. Jadi tadi kan vektor A, nih kalian lihat yang ini. Vektor A, kita uraikan ke arah X dan ke arah Y. Sama juga dengan vektor B, kita uraikan ke arah X dan ke arah Y. Nah, untuk vektor yang sejajar dengan sumbu itu, maka tidak perlu diuraikan ke arah X ataupun ke arah Y. Karena dia sejajar dengan sumbu Y min, artinya dia berada di sumbu Y min. Nah, kemudian setelah diuraikan, maka vektor udah menjadi komponen. Jadi nih yang tadi Ibu uraikan, misalnya di sini vektor A Ibu uraikan ke sumbu X jadinya vektor AX, komponen vektor AX, dan ke sumbu Y jadinya komponen vektor AY. Begitu pula dengan vektor B. Nah, untuk vektor C, karena dia tidak ada sudut dan dia sejajar dengan sumbu, maka tetap vektor C. Dan yang keempat, jumlahkan seluruh komponen vektor pada masing-masing sumbu koordinat. Jadi, koordinat itu kan di Kartesian ada dua, yang untuk dua dimensi ada X dan Y. Nah, kalian cari jumlahkan seluruh komponen. Jadi, resultan di sumbu X itu berapa dan resultan di sumbu Y itu berapa. Nah, resultan di sumbu X ini ada AX, kemudian ada BX. Nah, gimana caranya, Bu? Caranya, jadi kalau biasanya resultan itu kan biasa ditambah. Misalnya, X1 tambah X2. Kenapa ini jadi minus, Bu? Karena arahnya berlawanan. Untuk AX, ini dia ke arah sumbu X positif. Sementara untuk BX ke arah sumbu X negatif atau minus. Jadi, nilai resultan vektor di X itu adalah AX min vektor AX min vektor BX. Nah, sekarang ke arah Y. Jadi kita lihat yang sumbu Y. Di sumbu Y ada apa aja? Ada AY, kemudian ada BY, berarti vektor AY ditambah vektor BY. Terus ada lagi vektor C yang ke bawah, yang tadi sejajar dengan sumbu. Kalau ke bawah, kita lihat sumbu koordinatnya. Koordinat sumbunya itu adalah Y negatif, berarti dia adalah dikurangi vektor C karena nilainya negatif. Nah, setelah itu kita tentukan besar resultan. Setelah besar resultan masing-masing sumbu sudah kita tentukan, maka kita tentukan besar resultan seluruh vektornya dengan menggunakan ini. Resultan vektor sama dengan akar dari jumlah semua komponen vektor pada sumbu X sigma Rx kuadrat ditambah sigma Ry kuadrat. Ini adalah jumlah semua komponen vektor pada sumbu Y. Tadi kita udah cari. Nah, ingat bahwa untuk mencari komponen vektor di pertemuan sebelumnya, AX itu memakai cos yang dekat dengan sumbu, dan AY, vektor AY adalah A sin theta yang jauh dari sumbu. Nah, untuk menentukan arah resultan vektor juga di pertemuan sebelumnya sudah ada, yaitu tan theta sama dengan sigma dari R, Y, per sigma dari Rx. Jadi, tetanya adalah tan min 1, sigma Ry per sigma Rx. Nah, sekarang contoh soal. Nah, di sini udah ada nih. Yang pertama, resultan ketiga vektor. Yang kedua, arah resultan terhadap sumbu X. Nah, di sini kita kerjakan dulu yang nomor A. Pertama-tama caranya adalah kita uraikan setiap vektor ke sumbu X dan Y. Ini sumbu X positif, ini sumbu X negatif, ini sumbu Y positif, dan ini sumbu Y negatif. Nah, di sini ada F1 sama dengan 10N, kita uraikan ke X dan ke arah Y. Jadinya kalau ke arah X, ke sumbu X, itu vektor F1X
ke sumbu Y vektor F1Y. Dan F2, karena dia sejajar dengan sumbu, maka nilainya tetap F2. Kemudian F3, kita uraikan lagi, ke arah X jadi F3X, ke arah Y jadi vektor F3Y. Nah, setelah kita uraikan ke masing-masing sumbu, maka kita hitung jumlah komponen vektor pada masing-masing sumbu. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Pertama, kita kerjakan dulu sumbu X. Jadi, sigma Rx sama dengan, kita lihat di sumbu X itu ada vektor apa aja. Ada vektor F1X. Ini vektor F1X kita taruh. Kemudian ada lagi vektor F3X. Yang belakangnya XX pokoknya. Atau yang sejajar kita lihatnya. Ini karena dari X min ke X plus kita lihatnya. F3X itu kenapa minus, Bu? Karena dia berlawanan arah dengan vektor F1X atau karena dia berada di sumbu X negatif. Jadi nilainya minus vektor F3X. Nah, kemudian kita jabarkan. Vektor F1X itu kan nilainya F1 cos theta. Karena dia X, di sini dekat dengan sudut sumbunya, pakainya cos. Nah, setelah itu, dikurang F3, X itu pakai cos theta juga. F1 nilainya berapa? F1 nilainya 10 cos theta. Tetanya ini sudutnya itu adalah 37 derajat dan dikurangi F3-nya 15 cos tetanya 53 derajat. 10 kali cos 37 derajat, ingat-ingat 0,8. 10 kali 0,8 adalah 8. 15 kali cos 53 derajat. Cos 53 derajat itu 0,6. 15 kali 0,6 adalah 9. Jadi 8 dikurangi 9 nilainya min 1. Jangan lupa tambahkan N belakangnya atau Newton. Setelah kita ke sumbu X, kita ke sumbu Y. Di sumbu Y ada apa aja, Bu? Yang sejajar ke atas, dicari ke atas dan ke bawah. Ke atas dulu, ke sumbu positifnya. Di sini ada F1Y. Kita lihat dari yang nilainya, dari yang nomornya duluan dulu, dari F1. Ada F1Y, kemudian di atasnya lagi ada F3Y, berarti ditambah, karena dia ke sumbu, dia ke arah yang sama, berarti ditambah vektor F1Y, tambah vektor F3Y. Nah, kemudian ada apa lagi di sumbu Y? Di sumbu Y ada F2, tapi ke arah ke bawah, Bu. Berarti nilainya, karena tidak sama arahnya dengan vektor F1Y dan vektor F3Y, berarti dia nilainya minus. Minus F2, minus vektor F2. Udah deh, kita jabarkan. Vektor F1Y itu sama dengan F1 kali sin theta. Vektor F3 ini harusnya positif di sini. Vektor F3 Y itu harusnya F3 sin theta, dan vektor yang kedua F2 itu F2 saja karena dia tidak diuraikan. F1 nilainya 10, sin tetanya 37 derajat. Kemudian F3 nilainya 15, ini harus ditambah sin 53 derajat. Nah, ini F2-nya nilainya 25. 10 kali sin 37 derajat adalah 0,6. Berarti 10 kali 0,6 adalah 6. Nah, kemudian 15 kali sin 53 derajat. Sin 53 derajat adalah 0,8. 15 kali 0,8 adalah 12. Jadi 15 kali 0,8 adalah 12. Sekarang 6 tambah 12 hasilnya 18. Nah, ini tetap vektor 25 nilainya. Jadi 18 dikurang 25 sama dengan minus 7. Jangan lupa tambahin N atau Newton. Sekarang, langkah terakhir kita hitung besar resultan. Besar resultan sama dengan akar sigma Rx kuadrat ditambah sigma Ry kuadrat. Rx-nya berapa tadi sigma Rx?
yaitu min 1. Min 1 kita kuadratin, kemudian sigma RY-nya min 7. Min 7 kita kuadratin. Hasilnya kan akar dari 1 ditambah 49, yaitu akar dari 50 Newton. Atau kalau kalian mau kecilin bisa, jadi ini akar dari 25 kali 2. Ini 25 akar dari 5 per 2. Ini kalau dikecilin. Tapi kalau misalnya sampai akar dari 50 Newton, itu juga nggak apa-apa. Nah, sekarang yang B, arah resultan terhadap sumbu X. Ingat, cari theta itu gimana? Cari theta itu, atau sudutnya, itu sama dengan tan min 1, atau tan sigma RY per sigma RX. Sama dengan tan sigma RY-nya tadi min 7 per min 1. Ini minnya bisa kita coret berarti. Jadi aktan dari 7 adalah 81,87 derajat. Jadi sudutnya, arah resultannya adalah 81,87 derajat. Nah, sekarang kita akan bahas perkalian vektor. Jadi dalam fisika itu perkalian vektor dibedakan menjadi 3, yaitu ada perkalian vektor dengan skalar, ada dengan dot atau titik, yang terakhir itu ada dengan silang, perkalian silang atau cross. Untuk kali ini, perkalian vektor dengan skalar bisa dikatakan B sama dengan K kali A. Jadi hasil perkalian antara keduanya adalah vektor, di mana B ini adalah vektor B, K ini adalah nilai misalnya 2, atau dari 1, 2, dan seterusnya, dan A ini adalah vektor A. Misalnya B sama dengan setengah vektor A, seperti itu. Dan di perkalian vektor dengan skalar itu berlaku sifat distributif. Jadi di mana kalau misalnya ada bentuk K kali A ditambah B sama dengan, kalian bisa kali masuk K kali A dulu, baru K dikali B. Jadi K dikali A ditambah K dikali B. Atau K dikali vektor A ditambah K dikali vektor B. Dan aturan untuk komponen vektor untuk dua dimensi itu, vektornya bisa dinyatakan dengan X vektor satuan I ditambah Y vektor satuan Z. Dan untuk 3 dimensi kita tambahin Z dan vektor satuan K. Dan K-nya ini K-nya ini adalah nilai. Jadi misalnya 2R. Berarti kalian bisa kaliin 2 kali 2X vektor satuan I ditambah 2Y vektor satuan Z. Dan sama halnya juga dengan dimensi. Nah, contoh untuk perkalian skalar seperti ini. Gambarlah di sini ada vektor A dengan arah demikian, juga besarnya segini. Nih. Kita gambarkan vektor B jika nilai vektor B-nya itu sama dengan 2 kali vektor A. Dan vektor B-nya adalah setengah dari vektor A. Berarti kalau misalnya vektor B-nya 2 kali vektor A, kita terusin aja nilainya. Dengan panjang yang sama dengan vektor A juga arah yang sama. Nah, seperti ini jawabannya nih. Vektor B sama dengan 2 kali vektor A. Jadi, ini vektor A, kita teruskan. Arah dan panjangnya sama seperti vektor B. Vektor B sama dengan 2 kali vektor A. Dan kalau misalnya setengah, berarti setengah dari vektor A semana? Vektor B sama dengan setengah dari vektor A. Berarti segini. Jadi ini B sama dengan setengah dari vektor A. Atau kalau negatif berarti tanda arahnya dibalik. Panahnya dibalik seperti ini nih. B sama dengan setengah dari vektor A. Nah, untuk perkalian titik atau dot product, ini A kali B tetap atau A dot B sama dengan mutlak A dot mutlak B cos theta. Jadi, hasil perkalian di antara dua buah vektor menggunakan dot product ini nilainya adalah skalar. Misalnya, di sini ada perkalian titik atau perkalian dot pada vektor satuan. Vektor satuan A sama dengan AX I topi tambah AY Z topi plus AZ Z topi, dan B juga demikian. Kalau A kali B dikali, nih, kalian bisa kalikan pelangi. Jadi, AX I topi kali BX I topi, jadi AX kali BX, terus I topi kali I topi, tambah lagi
Sekarang AX I topi kalikan lagi dengan BY Z topi. Ini AX kali BJ kali BY di sini harusnya. Terus vektor satuannya I dikali J dan seterusnya seperti itu. Jadi ini dikali, kemudian yang AY juga sama dikali ke BX, ke BY, ke BJ. Jadi perkalian pelangi namanya. Dan yang perlu kalian ingat bahwa kalau misalnya vektor satuan I dikali vektor satuan I itu sama aja kayak vektor satuan J kali vektor satuan J dan vektor satuan K kali vektor satuan K. Untuk nilai untuk vektor satuan yang nilainya sama dan dikalikan itu nilainya 1. Sementara yang beda misalnya vektor satuan I dikalikan vektor satuan J itu nilainya 0 karena dia beda vektor satuan. Ini untuk perkalian titik atau dot product. Jadi hasilnya A dot B sama dengan AXBX ditambah AYBY tambah AZBZ. Nih. Sekarang ada perkalian silang atau cross product. Di cross product ini A cross B sama dengan mutlak A kali mutlak B kali sin theta. Di mana hasil perkalian dua buah vektor adalah sebuah vektor yang arahnya tegak lurus pada yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Jadi perkalian titik pada vektor satuan, ini perkalian silang maksudnya. Pada vektor satuan, misalnya vektor seperti ini, itu bisa dengan dua cara, yaitu pertama mengkalikan vektor per komponen, yang kedua determinan matriks. Dan ini beda halnya dengan titik, di mana kalau vektornya sama dikalikan vektornya sama, hasilnya 1. Kalau di sini, vektor I dikalikan vektor J, hasilnya vektor satuan I dikali vektor satuan J, hasilnya vektor satuan K. Vektor satuan J dikali vektor satuan K, hasilnya vektor satuan I, dan vektor satuan K dikali vektor satuan I, hasilnya vektor satuan J. Ini untuk yang searah jarum jam. Yang berlawanan arah berarti nilainya tinggal ditambahkan minus di depannya. Nah, kita masuk aja deh ke contohnya sebelum tambah bingung. Sebuah benda melakukan usaha dengan memberikan gaya sebesar 500 Newton, sehingga benda tersebut berpindah sejauh 2 meter. Ini gaya 500 dan perpindahannya sejauh 2 meter. Diketahui bahwa gaya tersebut membentuk sudut sebesar 60 derajat terhadap arah horizontal. Jadi nih, seperti ini kalau digambarkan vektornya. Ada vektor 500, dan kemudian perpindahannya ini 2 meter, maka usahanya berapa? Jadi cara nyari usaha itu rumusnya W sama dengan F kali E. F dot E. Nah, R-nya ini karena dia membentuk sudut tertentu, maka pakainya cos alfa atau cos sudutnya berapa. Jadi W sama dengan F kali R cos alfa. Dan masukin nilai F-nya, nilai gayanya adalah 500 Newton, nilai R atau perpindahannya itu adalah 2 meter, dan cos alfanya, cos sudutnya itu adalah cos 60 derajat. 500 dikali 2 itu nilainya adalah 1000. Nah, cos 60 derajat, ingat-ingat nilainya setengah akar 2. Jadi, nilai usaha yang diberikan oleh benda tersebut adalah 500 akar 2 Newton meter, atau kalau usaha bisa pakai Joule. Contoh soal yang kedua lagi nih. Sebuah gaya ini memakai vektor satuan. Sebuah gaya yang bekerja pada gagang pintu sebesar F sama dengan 3 I tambah J min 2K Newton. Jika gaya tersebut bekerja pada gagang pintu yang berjarak R sama dengan 2 I min J dari poros sumbu putar, maka tentukanlah besar dari momen gaya tersebut. Jadi caranya dengan mengkalikan vektor per komponen. Pakai perkalian cross atau perkalian silang. Jadi torsinya atau momen gayanya adalah gaya
dikali perpindahan atau jaraknya. Nah, ini R ini jarak kalau di momen goyah. Nah, udah deh masukin F-nya itu atau R duluan. Jaraknya 2I min J dikali atau cross F-nya 3I plus J min 2K. Nah, kalau di sini sama. Dikalikan silang terlebih dahulu. 2I kali 3, kemudian vektor satuannya I sama I, ini. Kemudian sekarang 2I dikali J, 2 kali, ini J ini kan sendiri, berarti nilai depannya 1. 2 kali 1, I kali J, tambah lagi, nah, sampai J-nya juga. J-nya juga dikalikan pelangi ke dalam, atau dikalikan ke dalam. Jadi nilai torsinya ini kita lihat, 2 kali 3 itu kan 6. Nah, vektor I kali vektor satuan I itu, kalau nilainya di cross itu, nilainya 0, kalau yang sama. Tapi kalau di dot, perkalian dot itu, nilainya 1. Karena kita pakainya perkalian cross atau perkalian silang, maka vektor satuan I kali vektor satuan I nilainya 0. Berarti 6 kali 0 ya 0. Nah, ini 2 kali 1 adalah 2. Taruh. I kali J, nah pakainya perkalian cross atau silang, berarti I kali J adalah K, vektor lain, vektor satuan lain, K. Nah, ini juga 2, ini 2, ini nggak pakai X. 2 kali min 2, 4. I kali K berarti vektor J, dan seterusnya. Hingga hasilnya 2I ditambah 4J ditambah 5K. Jadi besarnya torsi, kita akarin. Torsi sama dengan, kita akar kuadratin, 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Hasilnya 2 kuadrat adalah 4, ditambah 16, tambah 25 sama dengan 45. Jadi akar 45 adalah akar 15 kali 3, yaitu 3 akar 5 Newton. Seperti itu. Nah, bisa juga dengan cara menggunakan determinan matriks. Ini. Misalnya, ini perkalian cross menggunakan determinan matriks. Jadi nanti gimana, Bu? Jadi nanti kita tulis dulu di sini vektor satuan I, vektor satuan J, vektor satuan K. Kemudian nilai yang pertamanya AX, AY, AY, AZ, BX, BY, Z. Dan caranya itu kita kalikan seperti silang atau ke samping bawah. Jadi I, AY, BZ. Nah, ini kalian lihat. Pertama-tama I, AY, BZ nilainya. Habis itu ditambah Z kali AZ, J kali AZ plus BX. Nah, kemudian ditambah lagi dengan K kali AX plus BY. Nah, ini kan udah habis nih, udah nggak ada lagi. Kemudian kita balik lagi. Kita balik dari nilai K ini. Balikan silang berlawanan arah, nilainya minus. Dari K, AY, BX, kemudian minus I, AZ, BY, dan minus J, AX, BZ. Nah, ini. Jadi, hasilnya seperti ini. Nah, contohnya, mengubah soal yang diketahui dalam bentuk determinan matriks ordo 3 kali 3 menjadi torsi sama dengan R kali F, jarak kali gaya, ini nilainya. Vektor satuan I, J, dan K, ini RX, RY, FX, FY, FZ. Dan nilainya udah dimasukin, 2, min 1, 0, 3, 1, 2. Caranya gimana? Kita kalikan silang, pertama ke arah sini dulu. Nah, ini berarti I kali min 1 kali min 2, ini. Nah, sekarang ditambah. Tambah, kali lagi ke samping, J kali 0 kali 3. J kali 0 kali 3. Nah, sekarang kita tambah lagi. Samping lagi. K kali 2 kali 1. Nah, udah. Ini udah kan. Sekarang kita arah sebaliknya. Dengan dikurang. Ini. Dikurangi K kali min 1 kali 3. Dikurangi K kali min 1 kali 3. Lagi. Ini dikurangi lagi. I kali 0 kali 1 dikurangi I kali 0 kali 1. Dan J kali 2 kali min 2.
4J kali 2 min 2. Ini dikurangi lagi. Hasilnya I kali min 1 kali min 2 adalah 2I. Dan J kali 0 kali 3, 0J. Kemudian K kali 2 kali 1, 2K. Terus di sini ada K min 1, K kali min 1 kali 3. Jadi min 3K karena di sininya, nah nih, min 3K. Dan ini kali 0 jadi 0I. Dan ini 2 kali min 2 adalah min 4, min 4J. Udah deh. Kemudian kita jumlahkan yang sama vektornya. Jadi 2I ditambah dikurangi 0I jadi 2I. 0J ditambah, ini kan minus sama minus hasilnya plus, jadinya plus. 0J ditambah 4J yaitu hasilnya 4J. Sekarang 2K min 3K ini hasilnya, ini jadinya plus kan. Minus dikurang minus ketemu minus hasilnya plus. 2K ditambah 3K hasilnya 5K. Jadi ini nilainya. Jadi besar torsinya, kalau nyari besar torsinya kalian bisa akar kuadratin. Jadi 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat nilainya akar 45 sama dengan 3 kali 5. Ini tadi nilai in 2 min 1 0 3 1 min 2 didapatkan dari contoh soal sebelumnya. Nah, sebenarnya untuk perkalian vektor ini hanya sebagai perkenalan di dalam fisika, karena perkalian vektor menggunakan determinan matriks itu lebih dipelajari di matematika. Nah, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Jika kalian masih ada atau masih belum paham dengan apa yang Ibu sampaikan, kalian dapat tanya di grup WhatsApp dan kita akan membahasnya lebih lanjut. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.